warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua? Baik, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Udah pada makan siang? Sudah. Udah lah ya, udah seger lah ya, udah siap belajar lagi sama kakak ya. Oke, materi yang kemarin udah dibaca-baca lagi belum? Udah, oke. Ada yang bingung nggak dari materi yang kemarin? Seperti biasa ya, adik-adik kalau ada yang bingung, ada yang mau tanya-tanya boleh ya di apa sepanjang sepanjang penyampaian materi dari kakak boleh dipotong aja ya, acungin tangan atau lewat chat juga boleh ya. Silakan adik-adik kalau misalnya ada pertanyaan ya. Oke, coba kita lihat dulu dari materi yang kemarin ya. Kita lihat sambil review dulu aja nih barangkali di antara adik-adik nih ada yang udah baca-baca dari materi yang kemarin. Kita kemarin udah ngebahas tentang ya beberapa hal khusus Aljabar. gitu ya. Ya, ya betul. Kemarin kita belajar aljabar, belajar apa lagi? Belajar apa aja kemarin kita? Ya, pada ingat nggak kemarin kita belajar apa aja? Aljabar. Ya, intinya betul isinya aljabar ya. Aljabarnya cuman kita coba persamaan aljabar sederhana, kemudian ada PLDV gitu ya, sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Adik-adik bisa menghitung, bisa mencari ternyata kalau misalnya ada dua nilai yang nggak diketahui bisa kita hitung juga, bisa kita cari juga gitu kan ya. Kemudian kita belajar perbandingan, ada perbandingan senilai, berbalik nilai gitu kan ya. Terus selanjutnya kita belajar apa lagi nih? Kemarin ini masih ini hitungan biasa ini mah ya. Kemudian kita belajar tentang persen-persenan yang ternyata setelah kita bongkar, wah ini bisa diselesaikan pakai perbandingan juga kan ya. Sama yang materi terakhir kemarin kakak sampaikan terkait dengan persamaan kuadrat gitu kan ya. Jadi ada persamaan-persamaan yang ternyata bisa jadi X yang memenuhinya tuh ada dua gitu kan ya. Oke, ya coba sampai dari yang materi yang kemarin ada yang mau nanya dulu nggak? Udah paham semuanya? Bisa? Alhamdulillah paham Kak. Alhamdulillah, mantap kalau gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini, kakak mau menyampaikan tentang masih ya, kakak masih berkaitannya dengan apa? Masih aljabar ya. Jadi nanti kita bakalan ada bahasan aljabar sama nanti teori bilangan gitu kan ya. Karena aljabar ini materinya cukup banyak gitu ya. Oke, untuk sekarang karena kemarin kita terakhir belajar tentang persamaan kuadrat, kakak mau bahas dulu tentang ini apa? Terkait dengan namanya tuh ini dulu aja, sifat perpangkatan ya. Nah, sifat perpangkatan. Oke. Nah, ini nanti bisa jadi modal menarik ya buat teman-teman. Sifat perpangkatan, Kak, buat yang mana ngerjain sifat perpangkatan? Jadi kemarin kalau di pretest kakak ngasih soal mana ya sebentar kemarin tuh di soal pretest kakak tunjukin. Nah ini ada ya di soal KSM gitu ya. Soal seperti ini 2 pangkat 4 Kemarin kayak kita belajar X kuadrat ya cuman X kali X atau pas kita belajar kuadrat tuh cuman 3 kuadrat gitu ya 3 kali 3 gitu kan ya. Nah, Kak, kalau 2 pangkat 4 ini gimana? Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 44 kali gitu ya. Nah, adik-adik bisa bayangin dong seberapa lama kita harus ngerjain kalau kita hitung manual. Ya enggak? 3 pangkat 3 wah 3 kali 3 kali 3 sampai 33 kali ngejejer gitu kan. 5 pangkat 11. Ini bahkan masih kecil. Bisa jadi pangkatnya tuh sampai 2000-an gitu kan ya. Bisa jadi loh. Apalagi kan biasanya nih kalau soal-soal KSM tuh dipakai angka-angka yang sesuai dengan tahun pelaksanaan. Misalnya sekarang 2022 nih, pasti kakak jamin nanti tuh bakal ada angka-angka itu yang dipakai tuh 2022 gitu. Terserah di soal yang mana. Kalau di soal perpangkatan bisa jadi ada angka pangkatnya tuh 2 pangkat 2022 gitu. Nah yang pasti soal yang seperti itu kalau kita hitung secara manual itu nggak mungkin, nggak bakal cukup waktunya. Pasti ada sesuatunya gitu kan ya. Nah makanya kita coba bahas dulu terkait dengan sifat perpangkatan. Kak, maksud sifat perpangkatan tuh gimana? Kemarin kita udah coba singgung sedikit ya dengan bentuk persamaan kuadrat. Ya, sebelum sebelum kakak masuk persamaan kuadrat, kakak tanya dulu ya sama adik-adik berapa nilai 2 pangkat 2. Kemarin berapa 2 pangkat 2? Ada masih pada ingat?
Empat. Berapa? Oke, bagus. 2 pangkat 2 itu 4 ya. Kemudian kakak nanya juga berapa 2 pangkat 3. Nah, sekarang 2 pangkat 3. Oke, 6 gitu, hati-hati. Ingat pangkat itu diapain? Dikali-kaliin sebanyak 3 berarti ya. 2 8. kali 2 kali 2. Harus ingat gitu ya. Oh, 2 kali 2 berapa? 8. Gitu kan ya? 8. Ya, bagus. Kemudian kalau misalnya kita punya 2 pangkat 4. Ayo sekarang 2 pangkat 4 berapa? Ya, 16. betul. Jadi kita udah tahu, oh ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 16. Oke. Lanjut lagi 2 pangkat 5 sama dengan apa? Ya, 32. nah, oke, 32. Oke, kayaknya satu lagi deh, 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6. 64. Oke, 64. Sip, bagus ya. Nah, ini yang akan kita jadiin contoh ya. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. Nah, jadi misal gini adik-adik ya. Kalau kakak punya perpangkatan seperti ini. Misal, ditanya nih adik-adik, berapa nilai dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3? Nah, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. 2 pangkat 3? 8. Nah, 4 kali 8? 4 kali 8. 32 ya. 32 itu berarti kita lihat 32 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 8. ya, 2 pangkat berapa? 32 itu 2 pangkat berapa? Lihat di 2 pangkat 5. Nah, kalau dari angka 2 sama angka 3 supaya jadi 5 diapain? Berarti ditambah ya. Benar enggak? 2 pangkat 2 tambah 3. Ya. Jadi kalau bilangan berpangkat ya, bilangan dasarnya sama, maka itu pangkatnya tinggal kita jumlahin. Nah, ini kita punya sifat pertama ya. Jadi kalau bilangan berpangkat dikaliin, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahin aja gitu ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, itu sifat pertama. Sebetulnya sifatnya ada 7, tapi kakak bahasnya 7 tuh biasanya udah kalau udah SMP ya. Kalau buat SD atau MI itu paling ya kita pakai 3 aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Berikutnya kalau kakak nanya 2 pangkat 5, coba ya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ayo, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 tuh berapa? 2 pangkat 5 berapa? 4. 32. 2 pangkat 3 ya 8. Berarti 32 bagi 8, 4 ya. 4 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 gitu kan ya. Nah, berarti dari 5 sama 3 jadi 2 tuh diapain? Ditambah apa dikurang, dikali atau dibagi? 5 Dibagi. Ayo, 5 sama 3 supaya jadi 2 diapain? Dibagi, dikali, dikurang. Betul. Jadi kalau pembagian itu dikurang. Jadi 2 pangkat 5 kurangi 3 ya. Nah, ini harus adik-adik ingat. Oh, berarti kalau ini tinggal kita ubah ya. 5 kurangi 3 kan 2. Berarti 2 pangkat 2. Ini jadi sifat kedua ya. Oke. Sip. Nah, berikutnya ada lagi ya, ada lagi. Yaitu satu lagi misalnya kakak coba nih. Kakak nanya ke adik-adik. 2 pangkat 3 dipangkatin 2. Oke. Nah, kita lihat ya. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8. 8 dikuadratin berapa? 8 pangkat 2 berapa? 64. 64. Ya, 8 bukan dikaliin, hati-hati ya, dipangkatin. 64. 64 tuh 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6. Ya kan? Oh, berarti kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Kita lihat. 3 sama 2 supaya jadi 6 diapain? Tambah, kurang, kali, bagi.
Tambah. Diapain? Tambah. 3 sama 2 Kali. jadi 6. Diapain? Dikali, betul. Ya, jadi ini adalah 2 pangkat 3 kali 2 gitu kan ya. Sama dengan 2 pangkat 6 gitu ya. Oke. Sip. Ya. Oke. Nah, berikutnya ini kita udah jadi sifat ya. Kadang-kadang muncul juga soal yang meminta adik-adik itu dalam bentuk akar. Contoh misalnya gini, kayak kakak punya akar 2, misalnya akar 2 aja gitu ya. Jadi kalau ada bentuk akar nih, bentuk akar itu tuh artinya 2 pangkat 1/2. Oke. Jadi kalau adik-adik nemu akar itu tuh 2 pangkat 1/2. Nih, ya. Oke, 4 nih. 4 ini harus disimpan sama adik-adik karena bakal banyak bakal kepake di soal-soal perpangkatan di tingkat MI gitu ya. Nah, nanti kalau di tingkat MTS ya, kalau misalnya adik-adik masih kalau adik-adik berlanjut gitu ya, suka ikut KSM, ikut olimpiade, berarti bakal nemu lagi sifat yang lebih banyak lagi gitu. SMA, wah SMA ditambah lagi sifatnya gitu kan ya. Nanti bakalan makin banyak mainnya. Cuma kalau buat SD segini aja tuh udah cukup gitu ya untuk ngerjain soalnya. Gitu. Oke, kalau ada yang perlu ditulis dulu silahkan ditulis ya di screenshot. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita coba bandingin ya. Nah, kalau kakak punya misalnya di bilangan nih ya, bilangan pangkatnya sama. Misalnya kakak punya 2 pangkat 2 dengan pangkatnya sama ya dengan 3 pangkat 2. Pertanyaan kakak, 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2 gedean mana? Yo, ini 3 tandanya pangkat lebih besar atau lebih kecil? 3 pangkat 2. Iya, berarti 2 pangkat 2 lebih kecil ya, karena kan dia 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Artinya kalau pangkatnya sama, berarti kita tinggal lihat bilangannya aja ya. 2 kurang dari 3. Kalau misalnya kita bikin pangkatnya yang beda tapi angkanya sama, misal contoh 2 pangkat 5 dengan 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 5 dengan 2 pangkat 3. Tandanya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar kan ya. Jadi dari Besar. sini adik-adik ambil kesimpulan. Kalau kita mau ngebandingin bilangan berpangkat, pilihan kita adalah kita lihat pangkatnya itu bisa disamain atau yang bilangan dasarnya yang disamain, gitu kan ya. Tuh. Jadi kalau misalnya ini udah sama, ya udah sama-sama 2, oh ya udah tinggal kita lihat pangkatnya. Oh pangkatnya lebih besar nih, yang 5, berarti 2 pangkat 5 lebih dari 2 pangkat 3 gitu ya. Oke. Kalau yang ini sama pangkatnya, kita lihat berarti yang bilangan ininya ya bilangan dasarnya gitu ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nanti kita tahu tanda yang tepat gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh soal ya. Contoh soalnya langsung aja kita pakai soal yang kemarin ya, yang di pretest. Ini kita ambil, kita tarik dulu ke atas. Set. Oke. Nah, kemarin di soal nomor berapa? Soal nomor 11, kakak kasih seperti ini. Soalnya sebenarnya bukan kakak yang ngasih ya, ini dari soal KSM. Makanya ini kayak ini ya, kelihatan ya dikali ya hasil nge-crop gitu ya. Oke. Jadi muncul soal seperti ini nih, urutan 4 bilangan, 2 pangkat 4, 4, 3 pangkat 3, 3, 4 pangkat 2, 2, 5 pangkat 11. Disusun dari yang terkecil ke bilangan terbesar. Maka mana urutan yang benar gitu kan. Nah, gimana cara nentuinnya? Gunakan prinsip yang tadi ya. Oh, kalau kita nggak bisa nyamain bilangannya, kita samain pangkatnya gitu. Tapi kita nggak boleh lepas dari sifat yang ini gitu. Oke, yang ini kakak jadiin contoh dulu ya, barangkali adik-adik masih. Wah, bingung kan gimana ya. Jadi ingat kata kuncinya apa? Disamain dulu sesuatunya. Bilangan apanya yang bisa kita samain? Kalau mainnya perpangkatan, biasanya, ya ini biasanya ya adik-adik ya. Sering-seringnya tuh yang biasa kita samain tuh bentuk pangkatnya gitu.
Kak, maksudnya gimana? Oke, perhatiin bilangannya. Dia bilangannya ini sengaja tuh dipilihnya tuh angkanya tuh kelipatan 11, bener nggak? Jadi artinya yang 2 pangkat 4 itu adalah 2 pangkat 4 kali 11. Betul nggak? Kan 4 itu 4 kali 11. Oke, berikutnya yang 3 pangkat 33. Berarti berapa kali 11 tuh? Kalau 33, 3 kali 11. Gitu kan ya. Berikutnya lagi, yang 4 pangkat 22. Jadi 4 pangkat 2 kali 11. Ya kan? Yang 5 pangkat 11 udah biarin aja 5 pangkat 11 gitu kan. Oke, berikutnya diapain Kak? Lihat sifat yang udah kita buat di sini. Udah kita jabarin. Oh, ternyata kalau perkalian itu kayak bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Oh, berarti ini bisa kita masukin ke sini dong. Bisa kita buat seperti ini. 2 pangkat 4 pangkat 11. Gitu kan ya? Berikutnya yang 3 pangkat 3 kali 11 jadi apa? 3 pangkat 3. Pangkatin 11. Gitu kan? Lanjut lagi. Yang ini jadi apa? 4 pangkat 2 dipangkatin 11. Yang ini udah 5 pangkat 11. Nah, udah pangkat 11 semua kan ya? Oke, sekarang kita lanjutin lagi. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4, ayo. 48. Ayo, 2 pangkat 4 berapa tadi? 16. Ya, 16, betul. 16 pangkat 11. 3 pangkat 3 berapa? 27. Oke, bagus. 27 ya. 3 kali 3 kali 3, berarti 27. 4 pangkat 2 berapa? 16. Ya, 16 ya. 16 pangkat 11. Berikutnya 5 pangkat 11. Oke, udah dapat semua tuh angkanya ya. Jadi ada 16 pangkat 11, 27 pangkat 11, 16 pangkat 11, sama 5 pangkat 11. Arti kalau diurutin dari yang terkecil, mana yang terkecil? Siapa? 5. Ya, betul. 5 pangkat 11. Ya, 5 pangkat 11 dulu. Terus yang 2 sama 4 mah sama ya. Ini sama. Berarti berikutnya terakhirnya adalah yang 3 ya. Betul? Oke, jadi jawabannya adalah yang mana nih? A, B, C, atau D? D. Nah, D gitu ya. Jadi 5 pangkat 11, 2 pangkat 44, 4 pangkat 22, 3 pangkat 33 gitu kan. Oke. Silahkan kalau mau ditulis dulu, mangga Kakak kasih waktu 2 menit buat nulis dulu. Oke, yuk. Sambil nulis juga boleh ya. Kalau ada yang mau nanya, ada yang masih bingung, silahkan tanyain aja ya. Oke, sudah nulisnya? Kak, kalau buat soal lagi kapan pas lomba aja atau nanti ada lagi? Kalau apa? Oh, Kalau soal Oh, soal. Soal maksudnya yang dari kakak atau gimana? iya yang dari kakak. Oh iya, kalau soal yang dari kakak ini diambil dari soal-soal KSM tahun sebelumnya gitu ya. Nah, kita coba bahas materi apa sih yang ada di soal-soal ini gitu ya, sambil kakak kasih soal-soal yang kakak punya gitu ya buat adik-adik gitu ya. Oke. Nah, biasanya nanti kalau soalnya mah biasanya nggak bisa jadi nggak sama persis gitu kan ya, yang dalam artian asal adik-adiknya yang penting kuasain dulu aja konsepnya gitu kan ya. Kalau udah paham sifat-sifat, kalau di sifat perpangkatan mah yang penting paham sifat-sifatnya itu jadi lebih mudah gitu ya.
Kan ingat langkah pengerjaan suatu yang pertama kan kita harus paham dulu kalau di sifat perangkatan sifat mana yang bisa kita pakai gitu. Oke, 3 pangkat 3 kenapa jadi 27? Oke, 3 pangkat 3 di soal yang tadi ya. Jadi kita punya begini, 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 3 sama dengan apa? Berarti 3 kita kaliin sebanyak 3 kali. Nah, kita hitung. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Gitu ya, Fardan ya. Oke. Yo, yang lain boleh ya, yang mau nanya silahkan. Kalau yang udah paham boleh coba kerjain soal yang ini. Pangkatnya kakak bikin lebih gede lagi ini ya. Tuh, silahkan diurutin. Misalnya ini kakak kasih aja urutannya nih. Misalnya ini huruf A, huruf B, huruf C. Urutannya apa gitu? ABC, apakah BAC, BCA, ACB, terserah yang mana. Ini berarti Limanya pangkat 2, 2, 2, 2 gitu. Ada 4 berarti ya. 2 pangkat 5, 5, 5, 5. Oh, gitu kan. Jadi ini pangkatnya besar sekali gitu. Pangkat 2. CBA. 25 kali 5, 100. 125. Guru. Oke. BCA. Oke. CBA. Oh, ada ACB, BCA, CBA, silahkan. Oke. Urutannya mana dari yang terkecil sampai yang terbesar? CBA. Oke. Oh iya. Nah, nanti jadi ini Rifki tadi kita pakai apa? Kita pakai sifat-sifat perpangkatan yang di sini ya. CBA. Oke, boleh. Jadi kita gunain sifat perpangkatan yang di sini Rifki ya, materinya. Jadi di sini tuh intinya perpangkatan itu boleh di screenshot dulu ya Rifki ya. Jadi intinya perpangkatan itu operasinya tuh bisa diganti gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, kalau bentuk operasi kayak gini bisa diubah jadi tambah gitu kan. Terus ada lagi yang lain kalau bagi jadi kurang. Kalau ternyata bilangannya berpangkat dipangkatin, berarti pangkatnya dikaliin gitu kan ya. Pak, itu Rifkinya ada 2, Pak. Oh, ada 2 Rifki ya ini ya. Oke, berarti ini Rifki yang tadi kelempar ya. Oke, ini yang tadi kelempar katanya ya. Jadi kita pakai sifat yang tadi buat ngerjain soal yang ini. Jadi sifat ini cuma buat pengantar aja. Adik-adik nanti bakal harus pakai yang mana gitu kan ya. Oke. Ya, sekarang kita coba aplikasiin di sini. Nah, kita lihat ya. Berarti di sini kalau kita lihat, kita kan punya nih 2 pangkat 5, 5, 5. Berarti ini bisa kita susun jadi apa? 2 pangkat 5 ya kali 1, 1, 1, 1. Yang 5 pangkat 22 itu kan 5 pangkat 2 kali 1111 gitu kan. Karena kakak bilang di awal ini angkanya pasti bisa disesuatuin gitu ya. Nanti kakak kasih contoh soal berbeda ya yang untuk sifat perangkatan ini banyak banget gitu ya variasinya gitu. Cuman ya itu tadi ada yang minta soal itu ya. Jadi karena kita pertemuannya cuma 4 kali gitu ya, 4 kali latihan, 4 kali belajar, makanya ini kakak coba padetinnya tuh materinya gitu. Sebetulnya kalau kita mau belajar variasinya lebih banyak, biasanya kalau kakak tuh per materi itu misalnya satu materi itu cuman misalnya kayak perpangkatan gini, ini bisa 2 jam nih. Sisanya adalah kita perbanyak latihan soalnya gitu. Nah, cuman karena sekarang kita waktunya terbatas, jadi kakak usahain yang minimal adik-adik materinya dulu tahu gitu ya. Terus contoh soalnya gimana gitu. Nah, nanti buat latihan soalnya adik-adik bisa cari referensi gitu ya, bisa cari referensi. Gitu. Oke, kita lihat. Di sini kita buat seperti apa? Ini 2 pangkat 5 dipangkatin 1, 1, 1, 1 bisa jadi kayak gini kan berdasarkan sifat yang udah kita buat tadi. Atau yang ini jadi 5 pangkat 2 dipangkatin
1, 1, 1, 1. Yang ini 3 pangkat 3 dipangkatin 1, 1, 1, 1. Gitu kan ya? Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat deh 2 pangkat 5 berapa? 32. Udah pangkatnya udah sama, udah kita nggak usah peduliin gitu lah ya. 25, 3 pangkat 3, 27 gitu kan ya. Udah, ini 27 ya, bukan pangkat. 25, berarti kalau diurutin dari yang terkecil, 25, 27, 32. Ya, berarti B, C, A jawabannya ya. Oke. Paham ya? Oke. Kita lihat ya, nih contoh variasi yang lain nih. Ya, ini kakak kasih contoh variasi yang lain. Karena tadi ada yang minta kak, nanti dapat apa? Kalau soal baru gimana? Ya, jadi ini kakak ambil contoh soal yang ini ya, contoh soal perpangkatan yang lain nih, modifnya nih ya. Jadi misalnya gini, kakak punya pangkatnya ini adalah misal 4 ya, 4 pangkat sekarang tahun berapa? 2022 ya. 4 pangkat 2022. Oke. Misalnya dikaliin dengan 5 pangkat 4000 4047 misalnya ya. Oke. Nah, soalnya seperti ini. Ya, soalnya seperti ini. Ini adik-adik bisa perhatiin ya. Angka pangkatnya tuh gede banget gitu. Dan itu tuh hal yang biasa kalau di soal KSM ya, soal kompetisi itu biasa. Pertanyaannya seperti ini. Ya. Banyaknya angka 0 pada hasil perhitungan perkalian bilangan berpangkat di atas adalah titik-titik. Nah, ada berapa banyak gitu kan ya. Angka nolnya bakal ada seberapa banyak. Sekarang kan maksudnya ini gimana? Ini kayak kakak ambil contoh dulu ya. Maksud soalnya nih biar adik-adik paham. Contoh misalnya kakak punya perkaliannya adalah 5 pangkat 2 misalnya. 5 ini contoh sederhananya. 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 misal ya. 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. 5 pangkat 2 berapa? 25. 25 bagus. 2 pangkat 4 berapa? 8. 16. 2 pangkat 4 16. 25 kali 16 berapa? Ya, 25 kali 16 silahkan hitung. 400. Ya, betul. 400 kan ya? 400. Berarti ada berapa nolnya kalau 400? 2. Nah, jadi jawabannya 2 gitu kalau soal yang ini. Nah, sekarang karena kita lagi belajar buat olimpiade, gak nanggung-nanggung orang ngasih angkanya. 4 pangkat 2022 dikali 5 pangkat 4047. Gimana tuh gitu kan ya. Oke. Ya. Wow, ini gimana ya? Gimana? Oke. Ya. Kalau ini coba ya adik-adik ya. Kalau kakak punya ini contoh lain lagi ya. 2 pangkat 5 dikali 10 pangkat 4. Nolnya ada berapa? Ya, kalau 2 pangkat 5. Sebelum ngerjain yang itu ya. Nih kakak kasih contoh dulu. Clue-nya biar adik-adik nanti kebayang gimana ngerjain yang itu. 2 pangkat 5 berapa? 5. 2 pangkat 5 berapa? Ya, tadi berapa 2 pangkat 5? 32. Nah, 32. 10 pangkat 4? 400. 10 pangkat 4? 10.000, betul. Berarti kita disuruh ngitung 32 kali 10.000. Bakal ada berapa angka nolnya? Ya, bakal ada berapa angka nolnya? 3. Ada berapa? 3.
10.000 nolnya berapa? 4. Jadi bakal jadi angkanya tuh 32, nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Oh, 320.000 kan, nolnya ada 4 kan ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Soalnya gini, 4 pangkat 2022 kali 5 pangkat 4047. Wah, diapain nih gitu kan? Pertanyaannya ada berapa banyak angka nolnya gitu. Nah, ini sambil nanti adik-adik bisa belajar ngelihat polanya gitu kan ya. Yuk. Silahkan. Kakak kasih waktu 2 menit buat nyobain. Oke. Silahkan, ayo. Boleh ya adik-adik. Kalau yang haus sambil minum santai aja. Kalau yang mau sambil ngemil juga boleh ya. Pokoknya belajar matematika dengan santai aja gitu. Salam. Ayo, gimana? Ya, bahas nggak? Bahas. Atau masih nyobain? Bahas. Ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat ya. Kita bahas. Set. Aduh. 4 pangkat 2022 kali 5 pangkat 4047 ya tadi ya kakak pilih seperti ini soalnya ya. Oke. Nah, jadi cara ngerjainnya seperti ini adik. Pertama, 4 itu berapa pangkat berapa sih? 2 pangkat 2. Ya, bagus. 4 itu 2 pangkat 2 ya, betul. 2 pangkat 2. Ntar ini kakak hapus dulu. Biar nggak ngeganggu. Oke. 4 itu 2 pangkat 2 ya. Ya kan ya? Oke. Berikutnya, kita udah tahu nih 4 itu 2 pangkat 2. Dipangkatin 2022 kan ya? Dikali 5 pangkat 4047. Oke. Lanjut lagi. 2. Nih, kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatin lagi, berarti diapain? Kali bagi tambah kurang. Diapain? Kali. Betul. Nah, jadi harus ingat lagi sifat yang tadi ya. 2 berarti dikaliin aja ya. 2 kali 2022 berapa? 4.444. Ya, betul. 2 pangkat 4044 ya. Dikali 5 pangkat. Nah, sekarang di sini strateginya nih adik-adik. Seperti biasa tadi kakak udah bilang, kalau bilangan berpangkat besar biasanya strateginya pangkatnya harus disamain. 4047 itu dari mana dapat 4047? Bisa diperoleh nggak dari nilainya tuh bentuknya diubah jadi 4044? Bisa dong. Gimana caranya? 4047 itu udah bisa kita ubah jadi 4044 tambah 3. Oke. Benar nggak? Benar. 4044 tambah 3 kan 4047 ya. Gitu. Jadi ini salah satu strategi yang biasanya sering dipakai di pengerjaan soal KSM, soal olimpiade gitu ya. Jadi tugas kita tuh nyamain gitu. Samain, oh ini 4044. Buat apa? Nanti kita lihat ya. Kalau udah sama bakal bisa jadi apa. Nah, berikutnya, kalau pangkatnya ditambah artinya bisa kita ubah jadi apa coba? 2 pangkat 4044. Nah, yang 5-nya berarti jadi apa? Kalau yang tambah. Jadi Dari tambah. jadi apa coba? Kita lihat di sini. Set, harus ingat lagi.
Jadi kalau yang tambah itu artinya kali kan ya? Betul? Nah, jadi harus bisa kita ubah seperti ini. 5 pangkat 4044 kali 5 pangkat 3 gitu kan ya. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami adik-adik. Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, jadi sekarang bayangin. Kan 2 pangkat 4044 itu kayak kita punya angka 2 dikaliin 4044 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya sebanyak 4044 kali. Yang pasti kakak udah bilang di awal bahwa buat ngitung perpangkatan di soal olimpiade itu bukan kita disuruh ngitung manual gitu. Karena ini ngitung manual tuh nggak bakal beres gitu. Makanya di sini tuh kita lihat idenya tuh bisa kita apain sih ini gitu. Oke. Yang 2 kalau kita jabarin ya 2 kali 2 kali 2 sampai 4044. Yang 5 juga sama pangkat 4044. 5 kali 5 kali 5 kali 5 gitu sama 4044 kali. Tapi kalau kita kaliin 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 berapa? 10 kan ya. Jadi ini kita bakal punya 10 pangkat 4044 dikali 5 pangkat 3. Pertanyaan kakak, tadi kan adik-adik udah kakak tunjukin ya, kalau 10 pangkat 4 nolnya ada berapa? 4. 10 pangkat 4 nolnya ada 4. 10 pangkat 2 nolnya ada berapa? 10 pangkat 2 nolnya ada berapa? 3. Masa 10 Wah. pangkat 2. 10 pangkat 2 kan 10 kali 10. 100. Nolnya ada berapa? 2. Nah, jadi kayak sama jumlah nolnya tuh kan ya. Kalau 10 pangkat 2 ya nolnya 2. 10 pangkat 3 ya nolnya 3. 10 pangkat 10 pangkat 4 nolnya 4. Nah, kalau 10 pangkat 4044 nolnya ada berapa berarti? Nolnya ada berapa? 44. 4000. Nah, betul. Jadi nanti di sini tuh kita nggak nih minta harus dijabarin. Kita tahu bahwa nanti nolnya itu bakal ada sebanyak berapa? 4044. Ini dia jawabannya, gitu kan ya? Oke, paham nggak adik-adik? Nah, itu variasi kedua ya, variasi lain gitu ya. Dari sekian banyak variasi yang bisa muncul. Tapi variasi apapun pada akhirnya adik-adik harus paham dulu sifatnya gitu. Sifat dasar yang ini, sifat perpangkatan. Ya, kalau udah paham ini belajar dengan berbagai macam variasi soalnya ya. Oke, ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kak, 5 pangkat 3-nya buat apa ya? 5 pangkat 3 kan dipangkatin 125. Ya terserah, nanti kali 10 pangkat 4044 jadi kayak jadi 125, depannya terus ke belakang ada 0 sebanyak 4044 gitu kan ya. Jadi ini kayak kita punya 5 pangkat 3 itu 125. Berarti kita punya 125 0 0 0 0 sebanyak 4044 ya. 4044. Ya. Yang mana yang belum dicatat, Maulani? Oh, yang ini ya. Oke, ini yang ini. Silahkan. Seperti biasa, di screenshot dulu aja adik-adik ya. Terus ditulis. Kalau nulisnya nanti nggak sempat, nanti bisa lihat rekamannya gitu kan ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Nah, kemarin kita punya kita punya soal, kan kemarin kita udah belajar persamaan kuadrat ya. Karena udah belajar persamaan kuadrat nih, kita punya bentuk seperti ini. Oke, tapi sebelum masuk ke yang ini, kakak mau kasih dulu ini deh, kasih dulu materi yang lain lagi ya. Oke, mudah-mudahan udah selesai ya nulisnya ya. Oke, kita lanjutin. Nah, berikutnya yang akan kakak bahas adalah tentang
dulu aja. Oke. Nah, berikutnya yang mau kakak bahas, oh iya, oke, ya nggak apa-apa ya, yang baru masuk nanti lihat rekamannya aja ya. Oke, nanti kita lihat rekamannya lagi, lihat utamanya sih, di utama punya pas bagian penjelasan konsepnya ya, biar adik-adik dapat. Oke, berikutnya hal penting di aljabar itu adalah adik-adik harus bisa melihat pola ya. Pola ini yang paling standar ya, maksudnya bisa pola bilangan atau pola bentuk gitu ya, pola operasi gitu kan ya. Itu sering banget dijadiin soal gitu ya, pola operasi, sampai akhirnya adik-adik tuh bisa kadang-kadang dikasih soal yang operasi yang kelihatannya panjang banget ya, kayak semacam yang ini gitu kan ya, kayak akar P tambah dan selanjutnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai, atau kayak pola seperti yang soal yang ini misalnya 1/90 tambah 1/110 dan selanjutnya gitu. Nah, itu tuh pemahaman adik-adik untuk melihat pola gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya untuk pola yang sering muncul. Biasanya kalau untuk pola standarnya biasanya ada pola aritmatika sama pola geometri gitu ya. Nah, maksudnya gimana pola aritmatika sama pola geometri? Oke, jadi ini adik-adik bisa lihat ya. Misal contoh nih, kakak punya pola bilangan seperti ini. 2, 5, 8, ya 8, terus berapa lagi? 11, terus 14. Selanjutnya berapa? Coba. Adik-adik harus melihat pola ini. 17. Bagus, 17. Selanjutnya berapa? 17. Berapa? 20. Oke, bagus, 20. Sip. Nah, 23. ya 23 dan selanjutnya. Jadi adik-adik perhatiin di sini ya. Ini sebetulnya untuk pola bilangan pun sama. Ada materi di tingkat SD, terus ada SMP, ada SMA juga gitu kan ya. Bahkan tingkat kuliah pun beda lagi ada. Jadi untuk melihat pola ini ada levelnya gitu ya. Tentu kakak usahain minimal adik-adik mengenal dulu gitu ya. Pola bilangan itu seperti apa. Nah, ini adik-adik bisa perhatiin bahwa bilangannya ini ada urutan ke-1, ya kan? 5 ini urutan ke-2, 8 itu urutan ke-3 ya. Betul? Mungkin kalau kakak nanyanya gini adik-adik. Apa? Yang MI atau sampai SMA. Ini yang lombanya nanti ada tingkat MI sampai MA ya. MI ada, MTS ada, MA juga ada. Jadi adik-adik sebetulnya makanya pas kemarin kakak di awal udah bilang, kalau adik-adik menekuni bidang matematika nanti ke depannya, kakak jamin adik-adik itu bakal ketemu lagi dengan namanya aljabar, ketemu lagi dengan teori bilangan. Cuman bedanya tuh level materinya yang akan berbeda gitu. Nanti bakalan makin lebih, karena kan kakak yakin ya makin ke sini adik-adik juga bakal makin jago. Jadi pasti level materinya juga bakal makin susah gitu. Bakal makin meningkat. Nah, sekarang kakak ambil yang level buat yang level MI dulu aja gitu ya. Berikutnya ini urutan keempat gitu kan ya nih dari pola bilangan ya. Kita lanjutin lagi. Jadi pola bilangan ini nanti berkaitan dengan gimana caranya, enggak lah lawannya mah nanti yang MI sama MI lagi dong Rifki. Masa nanti MI lawan MA? Nanti nggak kuat dong. Ya, MI lawan MI lagi, MTS lawan MTS lagi. Nah, kalau misalnya kakak nanya urutan ke-10 mungkin gampang ya, adik-adik tinggal tambahin lagi 3, dapatlah urutan ke-10. Gimana kalau kakak nanyanya urutan ke 100? Ayo loh, urutan ke 100 berapa? Urutan ke 1000 berapa? Urutan ke 2022 berapa? Nah, sama kayak tadi ya yang kayak berpangkatan. Bukan nggak mungkin ya mungkin aja, tapi kalau kita secara manual habis waktu kita gitu. Nah, makanya di sini tugas kita adalah kita harus bisa melihat polanya. Oke. Gimana cara kita melihat pola? Jadi di sini yang kakak kasih adalah pola aritmatika namanya. Pola aritmatika tuh gimana? Adik-adik perhatiin. Dari bilangan awal ya ke bilangan selanjutnya diapain ini? 2 ke 5 berarti diapain?
Jumlah 3. Ya, betul, ditambah 3. 5 ke 8 tambah 3 juga. 8 tambah ke 11 tambah 3 juga. Wah, ini polanya ditambah semua gitu ya. Berarti kalau kita mau nyari urutan ke n ya, anggaplah urutan ke berapa gitu ya, Kakak sebut urutan ke n. Kayak kalau urutan ke 100 ya berarti nanti 100 n. Nah, kita ambil UN-nya tuh maksudnya urutan ke 100 gitu. Kalau kalau kita punya urutan ke 100. Kita ambil, lihat, ini bedanya berapa? 3 ya. Oh, berarti 3. Nah, tulis dulu 3. 3N. Nah, jadi adik-adik tulis seperti ini. 3N. Oke. Berikutnya adik-adik lihat urutan ke 1. Urutan ke 1 itu berarti 3 kali 1 gitu kan ya? Ya kan? 3 kali 1 berapa? 3 kali 1 berapa? 3. 3 biar jadi 2 diapain? Kurang. 3 biar jadi 2 diapain? Kurang Tambah. berapa? Dikurang apa ditambah? 3 Kurang. biar jadi 2. Kurang. Kurang 1. Nah, mantap. Jadi ini polanya. Buktiin aja contoh urutan keempat. Urutan keempat tuh pasti 3 kali 4 kurang 1. 3 kali 4 berapa? Kali 4 12. 12. Kurangi 1 berapa? 11. Bener kan? Nah, coba kakak nanya. Urutan ke 100. Ayo lo, urutan ke 100 sama dengan apa? Yo, silakan. 299. Mantap. Yo. Yang lain bener nggak jawabannya? Sama nggak? 299 katanya. 9, Kak. Iya, betul kan? Jadi kakak nanya mau urutan ke 2022 pun, ya adik-adik tinggal 3 kali 2022 gitu ya. Oke. Nah, jadi begitu cara ngelihat pola ya, cara ngelihat pola aritmatika ini ya. Di sini kakak ngejarnya, yang penting adik-adik bisa ngelihat polanya, oh ini ditambah gitu ya. Sekarang coba ini. Oke, sekarang kita bikin misal kakak punya formasi yang baru misalnya nih. 3, 7, 11, 15, dan selanjutnya. Kakak punya pola seperti ini. Kakak nanya urutan ke 1000 nih. Wow, langsung urutan nih. Yo, silahkan urutan ke 1000 sama dengan berapa? Polanya udah kakak ganti. 3, 7, 11, 15. Urutan ke 1000. Silahkan cobain. Yo. 3. Yo. Kalau mau ada yang nanya boleh ya adik-adik langsung aja. Jadi 3.000. sambil kita ngeliat. Oke. 3.000. 3.000 pas. Urutan ke 1000. 3.000. 3.000 aja nih. Oke. 3.999. 99. Ada ya bagus, ada yang jawab 3.099, ada yang 4.700, ada yang 3.000 aja. Oke. Nah, seperti biasa adik-adik di sini lihat dulu polanya ya. Jadi Kak, kalau rumus ini bakal selalu kayak gini? Enggak, gitu ya. Adik-adik tuh harus ingat caranya yang tadi Kakak tunjukin. Oh, jadi kalau 3 ke 7 ini ditambah 4. 7 tambah 11 ke 7 ke 11 jadi tambah 4. Ya. 11 ke 15 tambah 4. Oh iya. Kayak gini kan ya, betul. Oh, berarti nanti rumusnya bakal jadi 4N. Terus kita lihat kalau kita masukin 1 supaya jadi 3 gimana? 4 kali 1 4 supaya jadi 3 kurangin 1 kan ya. Nah, betul, kurangin 1. Oh, berarti kalau urutan ke 1000 4 kali 1000 dikurang 1. Jadinya berapa? 3.999. Gitu ya. Oke, yang lain paham? Paham, Kak. Paham ya. Nah, nanti banyak lagi prosesnya. Jadi ini kakak. Tapi kalau adik-adik mau apa ya? Mau memperbanyak variasi soal boleh ya, atau mau memperbanyak materinya aja boleh gitu ya. Jadi sebetulnya adik-adik request aja gitu ya. Jadi nanti biar kakak ngikutin aja. Kalau versi kakak karena kita pertemuan cuma 4 hari, ya udah gitu ya. Kita cobainnya. Yang penting materinya materi dulu aja gitu ya. Nanti buat variasi soalnya, ya gimana? Kalau Siapa ini yang mau nanya? Halo?
Halo, halo. Pola di Halo. atas berbeda. Oh, pola di atasnya berbeda gimana? Oke. Kak, kalau pola di atasnya berbeda, nah nanti itu ada lagi caranya adik-adik ya. Jadi contoh misalnya gini. Oke, ini itu pertanyaan menarik ya. Nih, ini contoh nih ya. Kalau misalkan yang beda gimana? Tapi kalau yang berbeda, adik-adik tentu kakak harus ngasih tambahan dulu materinya ya nih. Ini konsepnya biasanya di SMP nih udah mulai masuk. Kalau pola di atasnya berbeda. Contoh, tapi gini ya, yang harus adik-adik ingat, pola berbeda itu ya, pola berbeda itu pasti bakal ada polanya tetap gitu. Gak mungkin gak berpola sama sekali. Contoh misalnya gini, kayak ini sederhana aja ya, contoh sederhana. 5 misalnya. Kemudian 6, 7 ya, 10, 14 gitu kan ya. Oke. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, oh di sini tuh kalau kita lihat 5 ke 6 tuh tambah 1. 6 ke 7 sorry ini jangan 6 ke 7. 5, 6 harusnya ini 8 biar kelihatan ininya ya, 11, 15 harusnya ya. Oke, jadi ini 1, ini 2 gitu kan ya. Jadi biar kelihatan ada beda polanya gitu. Nah, ke sini 3 gitu kan ya, tambah 3, ini tambah 4. 4. Nah, jadi ini kelihatannya yang bawah polanya nggak jelas gitu kan, 5, 6, 8 nggak netap. Tapi yang atas itu polanya sama gitu ya, maksudnya polanya bagus. 1 ke 2, terus 3, 4, 5 kan pasti kayak gitu kan ya, bener nggak? Nah ini nantinya adik-adik bakal dikejar dulu harus paham tentang konsep untuk mencari SN namanya tuh. Kan kalau tadi kakak nulisnya UN ya, betul? UN. Ya, ya kan? Nah, di sini adik-adik nanti bakal disuruh nyari SN. Gimana Kak cara nyari SN? Oke, ini kita lihat dulu ya. Jadi seperti yang bilang di awal bahwa meskipun polanya nggak terlihat ya awalnya gitu ya, awalnya nggak terlihat, tapi sebetulnya itu tuh ngebentuk pola gitu. Ya, akhirnya tuh bakal ngebentuk pola. Cuman itu dia tantangannya kita harus bisa ngeliat pola itu. Tentu gitu ya, modal kita pun harus jauh lebih banyak gitu. Jadi buat bisa ngeliat pola itu, apalagi nanti polanya bisa jadi pola yang berulang gitu ya. Nanti banyak banget gitu macamnya ya. Ini kakak kasih aja satu tambahan lagi ya yang ini. Kak, yang ini gimana? Sekarang contoh nih, contoh dulu. Misal adik-adik kakak minta ngejumlahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah terus sampai tambah 18 tambah 19 tambah 20. Nah ini nanti karena kaitannya ke arah sini. Coba 1 tambah 2 tambah 3. Pertanyaan kakak adalah, ini versi adik-adik yang versi MI ya, kakak yakin yang adik-adik lakuin itu jumlahin satu per satu. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 gitu kan ya. Nah, di situ bakalan dihitung satu per satu. Padahal sebetulnya ini tuh ada trik menarik gitu di sini. Triknya gimana? Coba lihat ya. Adik-adik hitung nih. Kalau ujung-ujungnya kakak jumlahin ya 1 tambah berapa 20 berapa berarti 21 kan ya, 2 tambah 19 lah 21 juga kan ya, bener nggak? 3 tambah 18 21. Ini tuh bakal ada 21 sebanyak berapa, karena total bilangannya 20, kayak kita ngejumlahin 2 biji bakal ada 10 buah gitu ya, 10 pasang angka 21. Jadi ada berapa kalau kita jumlahin? 21 kali 10 sama dengan 210 gitu kan ya. Nah, ya kan? Kelihatan nggak? Jadi kalau kita udah paham polanya, wah ternyata kalau sesuatu udah ngebentuk barisan aritmetika, itu bakalan bisa kita jumlahin dengan jumlahin ujung-ujungnya, nanti dapat gitu kan ya. Oke. Paham ya? 210. Contoh lagi misalnya nih contoh. Kalau misalnya kakak punya polanya, pola bilangan genap deh. 2, 4, 6, 8, sampai berapa ya? Sampai 50 deh. Sampai 48, sampai 50. Coba hitung.
Yo, ini dijumlahin ya ceritanya, ini jumlahin. Nah, jadi ngejumlahin itu sama dengan SN gitu ya. SN gitu. Jadi ini tuh artinya tuh S itu kan dari singkatan dari sum sebetulnya. Dalam bahasa Inggris sum itu artinya jumlah, dijumlahin. Contoh 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan selanjutnya sampai 50. Coba dijumlahin. Adik-adik perhatiin. 300 hasil. Oke, bagus banget. Oke, ini kan 2 sama 50, 42 ternyata. Ya kan? 4 sama 48, sorry 52. Ya kan? 48 sama 4, 52. 6 sama 46, 52 juga. Kita bakal punya 52 sebanyak berapa? Gitu ya. Oke. Kebayang ya adik-adik ya. Nanti tinggal kita hitung gitu. Paham nggak? Nah, kalau jumlahnya ganjil ya berarti tinggal apa ini kan ada 25 per 2 kali 52. Jadi kita ngitung 25 kali 26 sekian gitu kan ya. Oke. Nah, jadi nanti ini tuh kita gimana ini? Ini kan 2 sampai 50 kan kalau bilangan genap aja ada sebanyak berapa? 25 per 2 kali 52 gitu kan ya. 2 sama 52-nya jadi 26 ya. Jadi kita punya 25 kali 26. Oke. Ya. Berapa 25 kali 26? Betul gitu hasilnya 1300. Hati-hati ya. Oke. 650. 650 ya. 650. Yang jawab 1300 Kakak yakin pasti pakai angka di sininya tuh 50 bukan 25. Ingat kalau kelipatan 2 kan berarti itu bakalan ada 25 gitu kan ya. Oke. Sip, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kita balik lagi ke soal yang tadi. Adik-adik harus bisa lihat bahwa bilangan ini ke pola berikutnya itu adalah ditambah penjumlahannya. Contoh misalnya ke urutan ke berapa nih, urutan kelima. Berarti kita jumlahin coba yang 4 ini. 1 tambah 2 3, ya kan? 3 tambah 3 6, tambah 4 10. 5 tambah 10 berapa? 15 gitu. Nah, jadi adik-adik nanti kombinasinya kita pakai antara penjumlahan total yang di atas dijumlahin dengan bilangan awalnya ini gitu ya. Oke, tadi buat yang nanya kalau polanya beda ya, tentu ada lagi pola yang lain gitu ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Oke, jadi ya ini yang buat yang baru yang tadi kelempar ini barusan kita tambahin materinya terkait dengan bentuk pola yang lain gitu kan ya, karena tadi ada yang nanya. Kakak kan udah sempat singgung di awal ya, kakak ngusahain materinya yang banyak dulu gitu ya. Variasinya tentu banyak gitu di tiap soal tuh. Tapi ya daripada kita ngejarnya variasi ya, kalau variasi kan ibaratnya mungkin cuma salah satu yang muncul. Tapi kalau materinya mah pasti di tiap soal bakalan ada gitu kan ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Nah, jadi salah satu soal yang sering muncul ada namanya itu teleskopik ya. Teleskopik itu gimana? Ini kakak ambil contoh soal teleskopik itu yang ini dulu nih. Nah, yang ini tuh disebutnya soal teleskopik. Oke, teleskop biasanya dipakai buat apa? Adik-adik tahu nggak teleskop? Pernah lihat teleskop nggak? Melihat benda yang kecil. Itu mah mikroskop, melihat benda yang kecil mah. Yang jauh. Yang jauh, betul. Teleskop itu ngelihat yang jauh. Nah, jadi ada trik buat ngelihat pola yang jauh gitu ya. Nah, gimana Kak triknya? Oke, kita kasih dulu materinya ya. Jadi ada soal-soal yang menuntut kita bisa melihat pola yang jauh. Contoh nih, misal gini. Kakak punya soal 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 4 tambah ya kan, tambah berapa lagi nih, tambah 1 per 4 kali 5 misalnya ya. Oke, tambah titik-titik sampai misalnya 1 per ya sedikit dulu lah, angkanya kecil dulu, 19 kali 20 lah ya. Oke. Nah, sampai dijumlahin sampai 1/19 kali 20.
Oke, nah gimana? Jadi ya betul kan teleskopik itu melihat benda yang jauh. Nah kalau ini kita melihat pola yang jauh gitu. Jadi kelihatan di soalnya tuh kayak dikasih titik-titik, artinya kita harus bisa ngelihat polanya itu tuh bakalan ngebentuk sesuatu gitu kan ya. Nah kalau ini kan polanya sederhana ya, jadi kayak bawahnya 1x2, 2x3, 3x4, 4x5, 5x6 dan selanjutnya gitu ya, sampai terakhirnya di 19x20. Nah, di sini ya adik-adik harus bisa ngelihat bahwa 1/1 kali 2 itu sama dengan 1/1 dikurangi 1/2. Oke, benar nggak? Kan 1/1 kali 2 itu setengah ya kan? 1/1 dikurangi 1/2. 1 kurangi setengah kan setengah gitu. Yang 1/2 kali 3 pun demikian ya, ditambah 1/2 dikurangi 1/3 gitu ya. Oke, berikutnya tambah 1/3 kurangi 1/4, bakal terus gitu ya, tambah 1/4 kurangi 1/5. Oh ini siapa yang coret-coret ya, minta tolong dihapus ya yang coret-coret di sini ya. 1/3 kurangi 1/4 ya, terus tambah 1/4 kurang 1/5 dan sampai terakhirnya pasti tambah 1, dari kakak ambil 1/18 ya, 1/18 kurangi 1/19 ya, tambah 1/19 kurangi 1/20. Oke, nah ini dia. Jadi melihat teleskop, makanya kenapa di sini disebutnya teleskopik. Jadi metodenya itu adalah kita melihat sebuah pola tapi yang jauh gitu. Artinya tuh nilainya tuh ya ini karena kakak kasih angkanya kecil ya, 19x20 ya. Kakak kan bisa jadi kasih angkanya 1/2021 kali 2022 kan. Tentu gede banget gitu ya. Tapi nanti aja kita lihat yang sederhana dulu. Nah, adik-adik perhatiin. Di sini kakak punya min setengah ditambah setengah. Coba ini nilainya berapa nih? Min setengah tambah setengah. 1. Ayo min setengah tambah setengah. 0. Jadinya berapa? 0. 0 habis. Min 1/3 tambah 1/3. 0. 0 habis kan. Ini tuh bakalan 0 semuanya gitu kan ya. Oke itu sampai yang ini 0. Min 1/19 tambah 1/19 0 juga. Akhirnya kita cuma punya 1/1 kurangi 1/20 ya. Nah makanya kenapa disebutnya teleskopik, karena kita mendekatkan yang jauh tuh udah jauh tuh, yang 1/20 dekat aja karena tengah-tengahnya udah kita nolin semua. Jadi udah dapat 1/1 kurangi 1/20. Berapa jadinya coba 1/1 kurangi 1/20? Yo, 1/1 kurangi 1/20. Ini tinggal pakai pecahan 19 aja. per 20. Nah, bagus ya. 19/20. Jadi samain dulu penyebutnya 20. 20 bagi 1, 20 kali 1 20 kurangi 1 ya. Jadi 19/20. Sip. Oke. Paham ya adik-adik ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Jadi intinya kalau di yang ini teleskopik ya, ini kakak kasih judul deh, teleskopik. Ya ini namanya teleskopik. Teleskopik. Nah basicnya teleskopik adalah tadi memahami pola gitu kan, karena ini juga bagian dari pola gitu ya. Cuman ini pola yang khusus ada di soal olimpiade gitu ya, sering banget gitu ya keluar yang ini. Nomor berapa ini belum ya, kita belum masuk ke soal dari yang pretest kemarin. Ini mah versi apa, oh 1/2 dari mana? Oke bagus nih, ada yang nanya Kak dari mana. Jadi gini, 1/1 kali 2 itu kan setengah ya, betul. Nah setengah, nah itu tuh setengah tuh dari 1/1 kurangi 1/2 gitu ya. Jadi 1/1 kali 2 berarti sama dengan 1/1 kurangi 1/2 ya kan. 1/1 kan 1 kurangi setengah ya setengah gitu. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Nah, nanti adik-adik teleskopik tentu ada yang level SMP sama level SMA-nya ya. Ada gitu. Cuman versi MI ini aja yang penting adik-adik kuasai gitu ya. Jadi 1/1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 gitu. Nah,
Oke, kalau yang udah paham, kita coba yang di sini. Kita coba. Ini yang kakak kasih kemarin. Nah, ini tuh diambil dari soal KSM loh gitu. Kok nggak bisa dihapus ini? Sebentar. Oke. Selesai jam 3. Ya, kita hari ini sampai jam 3 ya. Seperti ya bilang, setiap hari kita 2 jam ya. Insya Allah. Tapi kalau udah apa? Kalau udah bendera merah, bendera putih semua ya, nanti kita lihat ya. Tapi semuanya masih pada semangat nggak? Yang lain masih pada semangat nggak? Semangat. Waduh, mantap ya. Oke. Ya, kita lihat nih. Wah, Kak, kok ini mah kayak gini ya gitu. Nah, ini kenapa Kakak sampein teleskopik? Dulu ya, ini mah dulu ya. Dulu mah teleskopik yang ini munculnya tuh di soal SMP ya. Di soal SMP, di soal MTS. Nah, sekarang mah udah sampai ke tingkat MI, makanya Kakak pas lihat, wah, kok soal MI sekarang mah udah makin canggih gitu kan. Makanya jadi materinya tuh banyak gitu. Kalau dulu Kakak ngajarin MI paling soal-soal logika aja. Kalau sekarang soalnya harus sama teorinya juga gitu. Makanya mudah-mudahan adik-adik bisa ini ya, bisa terus bisa terus belajar ya, karena banyak gitu materinya. Oke. Yuk kita lihat ya. 1/90. Wah, kalau ini diapain? 1/90 itu dari 1/9 kali 10 nih, kakak kasih clue dulu nih. Oke. 1/110 dari apa? 1/10 kali 11. Ya kan tuh, nih udah terlihat nggak? 1/132 sama dengan berapa? 132 berarti 11 kali 12 gitu kan? Nah, itu bakal terus berlanjut sampai 1/22.350 berapa kali berapa tuh, Kak? Nah, itu dari nih kasih clue aja 1/149 kali 150. Nah, yuk silahkan tuh. Kakak udah kasih teleskopiknya gitu ya. Jadi bentuknya, jadi kalau misalkan yang kayak gini sering banget gitu. Ini sebagai bukti juga ya, maksudnya buat adik-adik bahwa materinya tuh kalau KSM tuh ada materi-materi khusus yang sering muncul gitu. Ini kayak soal teleskopik ini dari dulu tuh suka ada gitu. Nah, di yang KSM terbaru pun ternyata muncul gitu. Yuk, silahkan. Berapa Pi? SLP. Boleh, silakan. Nadine dulu. Iya. Tanya apa? Nadine. Ayo. Kemon. Siapa yang mau ngasih jawaban nih? Wah, Kak, ini gimana? So, pelan-pelan aja nanti. Oh, ini jadi 1/9 kurangi 1/10 tambah 1/10 kurangi 1/11 gitu kan ya, tambah 1/11 ya itu yang coretan kuning nggak tahu nih dari siapa ya, kakak juga nggak bisa ngehapus, harus host yang bisa ngehapusnya atau yang nyoretnya itu bisa coba coretan kuning sama merah nih. Oh, bisa ternyata. Oh, bisa, guys. Oke, udah aman. Oke, yuk. Yuk, silahkan. Ini tinggal lanjutin nih. Tambah 1/11 min 1/12 tambah titik-titik. Ini terakhir kita berarti punya di 1/149 min 1/150. Nah, udah kayak gini yuk. Coba tinggal dikit lagi nih. Yo, ini termasuk soal yang kemarin ya, yang betulnya di ngerjain soal yang ini tuh termasuk sedikit ya yang kemarin yang bisa ngerjain di soal ini.
silahkan, tinggal dikit lagi nih. Nanti tinggal masukin ke sini. Wah. A per B, di mana A per B adalah pecahan paling sederhana. Jika N adalah banyaknya rukun iman, wah, tuh dihubungin dengan rukun iman. Maulani katanya 1/49 per 1350. Sepertinya kurang tepat. 149 per 1950. Oke, hati-hati lihat ya Maulani. Kita mulanya dari 1/9 nih. Nah, di sini harus hati-hati. Set ya. Sebentar, 149 ya. Oh, kita lihat dulu ya, 149. Oke. Bentar, kita lihat 100. Oh iya betul. Bentar, bawahnya udah betul 1350 ya. Dibagi. Cuman angka atasnya Maulani bukan 149. Bukan. Bawahnya udah bagus Maulani. Yuk lanjut. Bawahnya udah bagus, tinggal atasnya. Nanti bisa disederhanain. Oh nih, Maulani udah agak mendekati nilainya. Oke. Yo, ini MI tak dari Miss Tale katanya 6/135. 6/135 kurang sederhana. 6/1 bukan kurang sederhana ya, kurang tepat gitu ya, lebih tepatnya karena nanti bilangan bawahnya 1350 ya. Di sederhananya nanti nggak ke 135 gitu. Ya, silahkan. Oke, nah adik-adik perhatiin. Di sini min 1/10 tambah 1/10, 0 habis gitu kan ya. Ini juga habis gitu kan ya. Ini juga habis ya. Jadi habis nanti kita nyisa apa? Cuman nyisa 1/9 min 1/150. Kita hitung itu aja ya. 1/9 min 1/150. Oke, ini kita samain dulu penyebutnya ya. Boleh ke 1350 atau kakak mau pakainya 450 ya. 450. Karena bakal sama aja kok nanti kalau disederhanain. 450 bagi 9 berapa? 450 bagi 9 berapa? 450 bagi 9 50 ya? Ya enggak? Ya. Ya kan 50 dikurangi 450 bagi 150, 3 kali 1 3 ya. 50 kurangi 3 berapa? 47 per 450. Nah, ini dia 47 per 450 ya. Nah, kalau yang pakai 1350 jawabannya gimana? Ya sebetulnya sama ya, tadi seperti yang dilakuin sama siapa nih yang bawahnya 1350, ini Maulani ya. Boleh juga gitu ya. Nanti bisa makanya di soal dia bilang kan pecahan paling sederhana gitu. Boleh banget kalau misalnya Kak Maulani mah biasanya pakai ini. Jadi buat nyamain penyebutnya dikaliin aja 1350, boleh banget gitu ya. 1350 dibagi 1350 bagi 9 berapa ya? 150. Nah, ini nanti kita punya 150 kurangi 9 gitu kan. Kurangi 9. Set, gitu. Jadi berapa? 150 kurangi 9 kan berarti 141. Nah, 1/1350. Nah, disederhanain. Pas disederhanain bakal sama gitu kan ya. 47 per 450 ya. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita apain? Oh, ini tuh A per B nih. Katanya adalah A per B. Ya udah tinggal kita hitung sedikit lagi tuh. 900 kali A per B ya. Oke. 900 kali A per B itu berarti 47 per 450 ya. 450. Nah, 900 sama 450 kita coret 2 ya. Betul, 2. 2 kali 47 berapa? Berarti 94. 94 dikurangi 4N. N-nya adalah jumlah rukun iman. Rukun iman berapa rukun iman? 6 ya betul. 4 kali 6 24. Nah 94 kurangi 24 adalah
70. Nah, jadi jawabannya adalah 70. Gitu. Oke, paham ya adik-adik ya? Paham. Mantap. Oke, sip. Dapat 24-nya 24-nya dari sini ya, mulai ini. Ini soalnya kan 900 kali A per B dikurangi 4N. N-nya katanya adalah banyaknya rukun iman. Ya. Oke, banyaknya rukun iman kan ada berapa rukun iman? Ada, ya betul ya, Manggala 70 betul ya. Ya, Rafifah hasilnya 70. Oke. Begitu. Yang penting adik-adik bisa lihat ya, di sini ada teleskopik gitu. Oke, sekarang kita coba oke, sampai sini kalau ada yang mau ditulis dulu silahkan ya, mau di screenshot dulu boleh. Silahkan ditulis dulu, mangga. Kalau telat nulisnya tenang, ada rekamannya. Terus ini juga kan nanti kakak share juga kan ya, coretan-coretan hari ini. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin lagi ya. Nah, Kan nanti rekamannya dikirim di mana? rekamannya dikirim di grup. Udah gabung grup belum? Belum. Oh, belum. Oh, biasanya yang ikut di grup siapa? Ibu gurunya ya? Oh iya, nanti boleh minta ke ibu gurunya ya. Minta di-share gitu ke WhatsApp kalau yang gurunya masuknya di grup ya. Oke. Ini yang kemarin juga sama sebetulnya udah di-share di grup yang apa yang materi hari kemarin ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat ini oke. Ini masih pola, sebetulnya ini udah gabungan ya antara pola teleskopik dengan, nah ini udah gabungannya 3 ini nih adik-adik nih ya, contoh soal yang ini nih. Di soal pretest kemarin ini soal nomor 12. Jadi ini mah ada 3 materi ya minimal yang harus adik-adik kuasai minimalnya. Jadi pertama adalah perpangkatan ya, perpangkatan. Kemudian teleskopik tadi ya, teleskopik sama satunya lagi ini mah persamaan kuadrat. Ada 3. Ini kakak coba bahas aja lah ya. Kita lihat gimana nanti biar nanti ngitungnya bagian adik-adik. Ini kakak itu dulu. P adalah urutan Nabi Ilyasa. Urutan Nabi Ilyasa urutan keberapa? Ayo. Nah, ini harus tahu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nah, betul, Nabi Ilyasa ke-20 ya. Jadi soal ini nanya kita akar 20 gitu kan ya. Jadi sebuah pola yang terus gitu kan. Jadi akar 20 tambah akar 20 tambah akar 20 tambah titik-titik gitu ya. Nah, cara ngerjainnya gimana Kak? Jadi, kita misalin jawaban kita adalah X. Nah, ini kuncinya. Sama dengan X. Oke. Nah, triknya adalah, ini salah satu trik di ngerjain soal olimpiade yang kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang suka dipakai gitu. Nah, jadi, biasanya kita harus ngemisalin dulu jawaban kita apa gitu. Baru kita bisa operasiin. Nah, ini tipe soalnya seperti ini. Nah, gimana Kak? Ingat bahwa akar itu adalah pangkat setengah, gitu kan ya? Oke. Jadi ibaratnya kalau misalnya kakak kuadratin kedua ruas, yang X kakak kuadratin, yang kiri kakak kuadratin, ya. Nah, kalau dikuadratin kan kalau akar itu sama dengan pangkat berapa? Tadi masih ingat konsepnya akar itu sama pangkat berapa? 3. Ayo, akar sama pangkat berapa? 3. Ayo. Masa ini akar pangkat berapa nih akar? 2. Setengah. Ya, oke. Nah, kita harus ingat-ingat akar itu pangkat setengah, gitu ya. Apalagi, nah nanti kalau SMP akarnya di sininya ada angkanya gitu. Wah, beda lagi ceritanya gitu. Ini mah yang akar yang tanpa ada angkanya, artinya kalau tanpa ada angkanya berarti 2 gitu kan ya. Oke. Kalau misalkan bilangan berpangkat, berarti kan ini artinya bilangan berpangkat. Dipangkatin setengah gitu. Oh, berarti kalau gitu akarnya hilang ya. Berarti kita punya 20 tambah akar 20
tambah akar 20 tambah yang nggak selesai-selesai ini sama dengan X kuadrat. Nah, gini kan. Oke. Yang mana akar-akar yang nggak selesai ini adalah X, ya kan? Karena kan X tadi adalah akar 20 tambah akar 20 tambah akar 20 terus sampai nggak beres-beres. Ini adalah 20 plus X sama dengan X kuadrat. Berarti gini kan. Kalau kakak pindahin semuanya ke kanan, jadi yang di kiri nyisa 0 doang. Yang di kanan jadi X kuadrat, X-nya di ke kanan jadi minus X, 20-nya jadi minus 20. Jadi adik-adik bakal punya X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Nah, kemarin kan adik-adik udah belajar kan ya persamaan kuadrat. Coba cari X-nya berapa. Silahkan. Nah, udah sampai sini, silahkan yang adik-adik ngitungnya. Dari kakak idenya adalah kuadratin aja gitu dulu. Nah, nanti ketemu bakal jadi persamaan kuadrat. Yuk, silahkan coba dulu. Kakak kasih waktu 2 menit. Oke, kalau ada yang bingung mau nanya silahkan ya, tanya aja ya. Ini nomor berapa? Kalau di soal pretest soal nomor 12 ya. Oh, silahkan. Ada yang dapat. Oh, udah pada dapat tuh, bagus. Ada yang jawab 5, 4, 5 ya. Tinggal kita ini udah kebagi 2 nih kayaknya yang ngejawabnya. Ada yang jawab 5, jawab 4. Tinggal kita lihat siapakah yang jawabannya benar, 5 atau 4. Cek, kita lihat. Oke, ya, karena udah banyak yang jawab, kita bahas ya. Jadi kemarin udah kita bahas terkait persamaan kuadrat ya. Jadi artinya gini ya adik-adik ya. Nanti soal itu bisa jadi gabungan dari berbagai materi gitu. Yang artinya adik-adik harus bisa harus bisa mengkombinasikan. Ya tentu sebelum kita mengkombinasikan harus tahu dulu gitu ya. Ini materinya masuknya apa. Kemarin di persamaan kuadrat kita bahas bahwa kalau buat nentuin akar-akar persamaan kuadrat ya. Buat nentuin akar persamaan kuadrat, kita tinggal lihat ujungnya aja 20. Kita lihat pertama ujungnya. 20 itu dari berapa kali berapa ya? 5 kali 4 atau 2 kali 10 atau 1 kali 20. Ada beberapa pilihan. Cuman cari yang bisa selisihnya jadi 1. Ya kan kalau 10 sama 2 emang dikaliin 20. Tapi 10 sama 2 nggak bakal jadi 1 kan. Oke, lewat 10 sama 2. 5 sama 4. 5 kali 4 bisa 25 sama 4 selisihnya 1. Oh bisa berarti kan. Berarti ini X angkanya 5 sama 4. Oke. Nah berhubung jadi minus, kita lihat ya. Yang mana yang harus minus. Min 5-nya minus, di sininya plus gitu ya. X min 5, X plus 4. Karena min 5 tambah 4 itu min 1. Ya kan, pas berarti kan. Tapi bukan itu belum jadi jawabannya. Jawabannya kita harus bikin dulu. X min 5 sama dengan 0 berarti ya. X-nya sama dengan 5. Ya. Satu lagi yang X plus 4 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Min 4. Ya. Wah, kalau ada 2, ya tinggal lihat yang ada di jawaban yang mana. Yang X-nya sama dengan 5. Apalagi kalau keluaran dari akar ya. Kalau keluaran dari akar, pasti dia positif yang kita ambil ya. Jawabannya 5 berarti gitu ya. Oke, betul ya. Tadi udah banyak yang jawab 5 nih. Mantap. Sampai sini bisa dipahami adik-adik. Bisa ya. Oke, bagus. Mantap, mantap. Ya. Oke, sekarang kita bagus. Sekarang kita lanjutin lagi materinya ya. Sekarang kakak coba bahas tentang teori bilangan ya. Oke, kita masuk ke konsep bilangan ya adik-adik. Jadi
Pertama, adik-adik harus bisa ngebedain ada sesuatu yang disebut bilangan, ada yang disebut angka gitu kan ya. Oke, jadi ada bilangan, ada angka. Nah, maksudnya gimana? Contoh, kayak kakak punya misalnya 2371. Nah, 2371 itu bilangan atau angka? 2371 tuh. Bilangan atau angka? Bilangan. Nah, bilangan. Kalau angka yang gimana? Kalau angka tuh yang masing-masingnya ya. Jadi misalnya, oh ini ada 2371 tuh ada angka 2-nya, ada angka 3-nya, ada angka 7-nya, ada angka 1-nya gitu kan ya. Nah, di sini kita lihat konsepnya itu adalah berkaitan dengan teori bilangan. Oke. Bilangan itu ada banyak jenisnya gitu kan ya. Banyak banget gitu. Makanya di sini adik-adik minimal paham dulu terkait jenis-jenis bilangannya gitu ya. Oke, coba ini kakak ambil ini dulu ya. Kakak ambil contoh dulu nih bilangan yang udah adik biasanya udah adik-adik ketahui. Oke. Pertama misalnya ada yang sering dipakai tuh bilangan asli ya. Bilangan asli. Coba kalau bilangan asli dimulainya dari mana tuh bilangan asli? Siapa aja bilangan asli? 2, 4, 6, Berapa? 2, 4, 8. Bukan, kurang tepat. Bilangan asli itu mulainya dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan selanjutnya. Nah, itu adalah bilangan asli gitu ya. Bilangan asli mungkin negatif nggak? Enggak. Bilangan asli itu emang benar-benar bilangannya gitu ya. 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Nanti ada sebutan lain ya. Ada sebutannya, ada bilangan bulat. Bilangan bulat nanti ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Ada bilangan bulat. Kalau bilangan bulat mah dia mah mulainya dari berapa gitu ya. Nanti dari -3, -2 gitu kan ya. -1, 0, 1, 2, 3 tapi bulat gitu ya. Maksud bulat itu gimana Kak? Jadi nggak ada koma-komanya, nggak ada pecahan-pecahannya, itu disebutnya bilangan bulat gitu. Nah, jadi pokoknya kalau di bilangan pertama-tama yang harus adik-adik kuasai itu adalah jenis bilangannya gitu. Bilangan tuh ada apa aja ya. Oke, ada bilangan ganjil, genap gitu kan ya. Bilangan prima misalnya nih. Bilangan prima berapa ya nih bilangan prima? Wah, iya bagus nih. Udah pas sekolah. Oke, iya bagus kalau udah pernah belajar. Ini kakak ingatan lagi ya. Bilangan prima berapa aja coba nih? Yang salah satu yang sering jadiin soal bilangan prima. 1, Bilangan 3, prima. 5, 7, 11. Bilangan prima itu mulainya bukan dari 1 ya. Hati-hati. Mulainya dari 2. Oke, Iya. kita harus tahu bilangan prima itu bilangan yang cuma bisa dibagi dengan bilangannya sendiri. Ya, betul Ashraf ya. 2, 3, 5, 7, 11, 11. dan 13 dan selanjutnya. Ya, jadi bilangan prima itu bilangan yang cuma bisa dibagi dengan bilangannya sendiri atau bilangan yang cuman punya faktornya dia sendiri sama 1. Udah gitu. Kayak 13 bisa dibagi berapa? Cuman bisa dibagi 13 atau 1 gitu. Artinya dia faktornya cuman ada 2 biji aja gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ada lagi namanya bilangan komposit gitu ya. Nah, kalau bilangan komposit itu apa bilangan komposit? Ya, kalau bilangan komposit 4, 6. bilangan komposit itu dia lawannya prima gitu ya. Dia lawannya prima 1. Terus 1, 4, 4. 6, Terus 6. 8, 8, 9, 10. 10, Oke, 10 dan 12, selanjutnya ya. Oke. 14. Mantap gitu ya. Itu bilangan komposit ya. Dan jenis bilangan lainnya ya tentu bakalan banyak banget gitu ya bilangan-bilangan ini gitu. Oke. Nah, ini contoh sederhana soal sederhananya itu yang misalnya tadi kakak nemu. Nah, ini dia. Oke, nih. Coba banyaknya bilangan komposit
dan habis dibagi 3 dari bilangan asli kurang dari 30. Nah, kan ada istilah bilangan komposit, bilangan asli. Terus ya, di teori bilangan itu nanti kita bakalan ada soal-soal yang judulnya tuh habis dibagi, kemudian membagi ya, karena kebanyakan soal bilangan tuh berkaitan dengan membagi kayak yang ini juga sama nih kan, yang kemarin tuh banyak semua kemungkinan AB yang biar bilangan ini habis dibagi 12. Nah, itu contohnya gitu kan ya. Nah, kita lihat dulu nih. Banyaknya bilangan komposit yang habis dibagi 3 dari bilangan asli kurang dari 30. Oke. Jadi ini simpelnya adalah kita cari bilangan komposit gitu ya. Yang habis dibagi 3 ada berapa ya, kita lihat dulu. Ini adik-adik bisa pakai logika atau bisa dijabarin gitu. Oh, bilangan yang habis dibagi 3 kan artinya bilangan kelipatan 3. Ya kan? Berarti berapa aja tuh? 6, Ya. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 2, 27. Ya, sampai 27 kan yang kurang dari Ya. 30 tuh kan ya. Nah, di sini yang diminta adalah bilangan komposit aja. Oke, bilangan komposit artinya bilangan yang bukan Semuanya. prima kan. Coba di antara bilangan-bilangan ini yang masuk bilangan prima siapa? Ada berapa ada. banyak? Tidak ada. Ada dong yang masuk bilangan prima. Mana coba bilangan Mana? prima? Ini nih, 3. 3 ini dia prima. Oh iya, 3. Sisanya baru komposit. Kenapa, Kak? Ya orang dia kelipatan 3, gak mungkin dia prima kan. Jadi satu-satunya cuman yang dia 3. Berarti ada berapa banyak nih? 6, 9, yuk ada berapa? 11, Ada berapa? 13. Ya, tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? ada Ada 7. ada 7 8. gitu. 8. Kayaknya 8 ya. Ya kan, karena kan yang 27 kan 3 kali 9 ya. 3 kali 1 ya, atau kalau mau ditulis juga boleh nih. 6, 9, terus 12, 15, 18, 21, 24, 27 ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. 8 bahasa Arabnya apa 8? 8 apa? Ya, sama niatun ya. Benar nggak? Sama niatun ya. Jadi nanti jawabannya sama niatun ya. Nanti kalau tadi misalkan yang ada keliru ngitungnya disatun, nanti jawabannya yang 9 ya. Oke. Oh, belum screenshot nomor 12. Oh iya. Bentar, nih yang 12. Nah, ini sok. Silahkan yang mau screenshot dulu. Silahkan. Oke. Ya. Kalaupun nggak sempat, nanti lihat itu ya. Nanti lihat lihat rekamannya ya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke materi yang biar bisa ngerjain soal nomor 1 ini. Nah, Kak, kalau nomor 1 apa yang membuatnya berbeda gitu ya? Belum. Oh, belum. Yang mana? Yang nomor 12 tadi belum di screenshot. Ini nomor 12. Yo, silahkan. Terima kasih, Pak. Oke. Yo, kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep tentang keterbagian. Nah, keterbagian ini apa yang akan kita bahas? Sebelumnya sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Yuk, yang mau nanya lagi boleh, silahkan. Sambil kakak tulisin dulu judul materi kita. Keterbagian. Apa yang akan kita bahas di keterbagian ini? Sampai latih ngalih dulu. Niku tak pemantuk ini. Oke. Ya, ada yang mau nanya nggak? Aman ya? Oke. Ya, kita lihat ya, keterbagian ini maksudnya gimana, Kak? Oke. Jadi gini.
kita lumayan lah ya, masih ada 20 menit lagi buat bahas ini ya, nih keterbagian. Jadi gini adik-adik, sebetulnya bilangan itu unik ya. Maksudnya gimana Kak? Pertama gini, Kakak kasih tahu dulu. Bilangan akan habis dibagi 3, nih, dibagi 3 kalau ya, jadi kalau hasil penjumlahan pada angkanya, hasil penjumlahan angka-angkanya gitu ya. Angka-angkanya habis dibagi 3. Nah, maksudnya gimana? Contoh nih, misalnya adik-adik tahu nih ya. Contoh misalnya bilangannya ini kakak ambil 72 gitu. Ya, 72. 72 itu kan berarti dibangun oleh angka 7 sama 2. 7 tambah 2 kan 9 ya. Iya. 9 habis dibagi 3 enggak? Habis Bisa. kan ya. Berarti ini pasti habis dibagi 3. Habis dibagi 3 gitu. Kalau kakak ambil bilangannya 72. Kalau kakak ambil misalnya gitu ya, bilangannya 247 misal. 2 jumlahin aja 2 tambah 4 tambah 7. Berapa tuh 2 tambah 4 tambah 7? 13. 13 habis nggak dibagi 3? Tidak. Berarti ini tidak habis dibagi 3 gitu ya. Nah, Kak, gunanya ini apa gitu? Gunanya adalah nanti khasnya soal seperti ini kayak soal yang tadi. Kita dikasih bilangan yang panjang, ya, bilangan yang panjang, dan mungkin kan KSM nggak mungkin pakai kalkulator gitu. Kita nyoba-nyobanya juga nggak mungkin gitu kan ya. Misal kayak kita dikasih 4, 5, 6, 7, 3, 4 X misalnya, kakak kasih angkanya 6, 5 misalnya. Nah, supaya bilangan ini habis dibagi 3, X-nya harus berapa? Nah, kayak gitu kan nanti soalnya. Oke, berarti yang harus kita lakuin apa? Jumlahin dulu aja angka-angka yang udah ada. 4 tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 3, tambah 4, tambah X kan ya? Tambah X, tambah 6, tambah 5. Keterbagian, oh bagus nih, ada yang nanya nih. Keterbagian apakah hanya berlaku di angka 3? Enggak dong. Makanya ini kakak bilang keterbagian ini ada beberapa gitu. Kita lihat satu persatu ya. Jadi ini yang penting paham dulu. Yang 3 nanti ada yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 sampai 11 ya. Tapi kakak ambil yang pentingnya aja gitu ya. Kakak nanti ambil 2 aja gitu. Bukan, sebenarnya semuanya penting, cuman yang biasanya buat MI lah ya gitu. Yang biasanya buat MI mah dua aturan aja gitu. Oke. Nih, kita hitung. Berarti sama dengan apa? 4 tambah 5 berapa? 9 tambah 6 15. 15 tambah 7 22 tambah 3 25 tambah 4 29 tambah 6 35 tambah 5 40. Nah, 40 tambah X gitu kan ya. Nah, berarti 40 tambah berapa aja supaya habis dibagi 3? Berarti X-nya bisa berapa aja coba? Yo. Biar habis dibagi 3. 40 berapa? 42. Betul, 42. Terus 40 berapa lagi? 45. Terus ya, 48. 48. Terus ada lagi? Ada lagi enggak? 51. Wait, nggak boleh dong. X-nya kan nggak mungkin jadi 11. Nah, berarti cuman 2, 5 sama 8 ya. Itu dia berarti X yang mungkin ada 3 gitu. 2, 5 sama 8 gitu. Jadi ini bisa kita lakuin tanpa kita harus nyobain 4, 5, 6, 7, 3, 4. X-nya cobain dari 1 dulu. Gitu kan, bagi, wah pasti repot kan ya. Nah, makanya ada triknya gitu ya. Nah, ini berlaku juga nih, yang ini berlaku juga ya. Ini berlaku juga
berlaku juga untuk aturan yang ini ya. Nah, aturan ini berlaku, aturan ini berlaku juga untuk yang kelipatan 9 ya. Untuk bilangan yang habis ya, untuk bilangan yang habis dibagi 9. Oke. Nah, ini berlaku juga ya adik-adik. Jadi yang 9 pun sama aturannya. Kita ambil contoh ya. Oke, ini kakak kecilin deh biar bisa bikin yang habis dibagi 9. Kita ambil contoh dulu nih. Contoh bilangan kelipatan 9 berapa? 9 kali 6 berapa? 54 kan ya? Betul? Coba nih. 54 tuh dari berapa? 5 tambah 4. 5 tambah 4. Sama dengan berapa? 5 tambah 4. Nah, ya, 5 tambah 4 berapa? 9 gitu kan ya. Nah, jadi bilangan-bilangan kelipatan 4 tuh bakalan bilangan kelipatan 9 tuh kalau dijumlahin pasti bakalan bisa dibagi 9 gitu ya. Ini jadi bakalan habis dibagi 9 gitu. Habis dibagi 9. Oke, 5 tambah 4 sama dengan 9. Oke. Ya, misal lagi kakak ambil yang bilangan 4 angka misalnya 27 3 27 3 6. Oke. Coba habis nggak dibagi 9? Nah, ini boleh banget ya. Cobain adik-adik 27 3 6 bagi 9. Ini misalnya adik-adik ambil pakai Pakai pembagian biasa. 27 36 bagi 9 bisa nggak ya gitu kan. Nah, silahkan aja kotret gitu ya. Buktiin 2 tambah 7 tambah 3 tambah 6. 18 Ya kan? Berapa totalnya? 18. 18 bisa dibagi 9 nggak? bisa. Nah, berarti ini habis dibagi 9. Dibagi 9. Bahkan angkanya kalau kita tuker lah ya, misalnya ini 3, ini 2 kan. Cobain. Ini pasti bakalan tetap bisa dibagi 9. 3, 7, 2, 6. Cobain ya. Nih misal nih kita ngotret nih ya. Kita ngotret 3, 7, 2, 6. Nih kita ambil 3, 7, 2, 6. 3, 7 berapa tuh? 3, 7, 2, 6 ya. 3, 7, 2, 22 tetap 18. Berarti ini 6. Ini Kak bagi 9 kan ya? Bagi 9. Set. Bagi 9. 4 kali 9, 36. 12 kan ya? 12 bagi 9, 1. Kali 9, 9, 12 kali 9, 3. 36 bagi 9, 4. Tuh kan? Bisa gitu ya. Nah, kalau buat apa? Seperti biasa. Buat contoh mah pasti yang sederhana dulu. Nah, nanti pas udah jadi soal kayak tadi lagi ya adik-adik ya. Jadi kayak yang tadi misalkan kita dikasih bilangan yang panjang banget gitu. Ya, 4, 7, 6, 8, 9. Nah, kasih sekarang hurufnya R misalnya ya. 1, 3. Oke. Nah, coba berapa R-nya? Berapa aja nilai R yang mungkin? Silahkan. Soalnya mana, Kak? Ini yang bawah, 4, 6, 7, 9, 3, 4, R13. Nih, kelihatan nggak? Ya. Jadi angkanya 4, 6, 7, 9, 3, 4, R13. Pertanyaannya adalah pasti sama ya. R-nya berapa aja yang memenuhi atau berapa banyak nilai R yang memenuhi untuk soal ini. Oke, yuk silahkan. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 9. Oke, bagus. Nih, Maulani udah ngasih jawaban tuh. Yang lain silahkan. Ayo, yang udah dapat, mangga boleh ditulis ya, ditulis di kolom chat. Atau mau disebutin juga boleh. 4, 6, 7, 9, 3, 4.
tambah R tambah 1 tambah 3. Nih bakal jadi 4 tambah 6 10 37 R. 26 37. 29 ya 33 37 tambah R ya. Oke, 37 37 R. tambah R. Oke. Nah, berarti R-nya bisa berapa aja ya yang bisa jadi dibagi 9. 37 tambah berapa? 45. 45. Berarti kalau 45 R-nya berapa? R-nya 6. 5. Ayo, 37 tambah R jadi 45. Berarti R-nya berapa? Ayo. 9. 37 tambah 9 mah 46 dong. 37 tambah berapa? Tambah 8, betul ya. R-nya 8 ya. Jadi R-nya 8. Oke. Nih adik-adik yang ini kalau kita buat membuktikan ya, kita coba pakai kalkulator aja. R-nya 8 ya. 4 6 7 7 9 3 4 8 1 3 ya. Kita bagi dengan 9. Nah, itu kan angkanya nggak koma-koma. Mantap. Oke. Ya. Nah, jadi artinya karena nanti di KSM kan nggak mungkin pakai kalkulator kayak kakak gitu kan ya. Gitu. Pasti nanti adik-adik harus bisa ngitungnya dengan trik yang lain. Nah, ini keterbagian dengan angka 3 atau 9 ya. Oke, nah satu lagi yang penting itu satu lagi adalah nih udah selesai nulisnya, sok silahkan. Yang masih nulis atau di screenshot dulu. Yo, screenshot dulu silahkan. Screenshot. Oh, screenshot. Yo, ya. Kenapa Tazkia? Ya, oke, mudah-mudahan udah semua ya. Ya. Nah, satu lagi keterbagian. Sudah, Kak. Oke. Nah, keterbagian berikutnya adalah satu lagi sekarang masih keterbagian ya. Nah, sebetulnya seperti Kak bilang di awal, keterbagian ini ada beberapa gitu rules-nya ya, beberapa aturan, beberapa bilangan. Kan tadi ada yang nanya Kak cuman berlaku buat 3 aja. Enggak sebetulnya ya. Ada yang lain. Cuman di sini Kakak kasih 2 aja. Oke, keterbagian satu lagi adalah keterbagian bilangan akan bisa dibagi dengan atau dibagi oleh 2 pangkat N ya. Jadi ini duanya pangkat N. Nah, kasih dulu pangkat N di sini. Oleh 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. Jika N angka terakhir bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat N. Anu ke suaramu. Habis dibagi 2 pangkat N ya. Coba. Oh, sadar. Yang itu tolong di mute ya. Kecuali kalau mau nanya ya. Oke, habis dibagi 2 pangkat N. Nah, ini. Kan maksudnya gimana? Kayak ini mungkin kelihatannya bakal kayak ribet gitu ya. Nah, ini kakak contohin ya. Kakak contohin apa maksud soalnya ini apa gitu. 2 pangkat N. Nah, jadi maksud si teorinya ini gini. Contoh kakak ambil ya. Jadi bilangan itu habis dibagi 4 ya, akan habis dibagi 4. 4 itu 2 pangkat berapa? 2. 2 ya. Bilangan itu akan habis dibagi 4 kalau karena 2 pangkat 2 berarti kalau 2 angka terakhir habis dibagi
4. Habis dibagi 4. Nah, ini contohnya ya. Bilangan itu akan habis dibagi 4 kalau dua angka terakhirnya habis dibagi 4 gitu. Jadi ini, Kak, maksudnya gimana? Contoh misalnya Kakak ambil ada bilangan 2536 misalnya. Nah, adik-adik cukup perhatiin dua bilangan terakhir aja gitu. Ya, dua angka terakhir aja. Angka terakhirnya berapa? 3 sama 6 kan ya? Oke, berarti 36 ya kan? Nah, 36 ini habis nggak dibagi 4? 36 habis dibagi 4 kan? Habis. Ya nggak? Berarti angka 2536 ini habis dibagi 4 gitu. 2536 pasti habis dibagi 4. Nah, itu kuncinya. Jadi cukup lihat dua angka belakang aja gitu. Kalau habis dibagi 4 gitu kan. Nah, efeknya apa? Jadi ketika adik-adik kasih banyak panjang soalnya kayak gini, ya habis nggak nih dibagi 4? Habis dibagi 4 nggak? Gitu kan. Habis dibagi 4 nggak? Set. Nah, adik-adik cukup cek ya. Dua angka terakhirnya berapa? 86. 86 aja cukup cek. 86-nya habis nggak dibagi 4? Tidak. 86. Tidak kan ya? Tidak. Karena kan bakal jadi ada komanya. 86 tidak habis dibagi 4. Gitu ya. 86 tidak habis dibagi 4. Oh, berarti bilangan itu tidak akan habis dibagi 4. Gitu ya. Jadi ngeceknya itu seperti Kak bilang di awal. Ngeceknya tuh kita nggak harus benar-benar ngebagi di sini tuh gitu ya. Karena sudah dikasih rules-nya, sudah dikasih aturannya. Jadi adik-adik tinggal ikutin aja gitu ya. Oke. Paham nggak? Kak, kalau habis dibagi 8 juga sama ya. Contoh misalnya gini, kalau habis dibagi 8 berarti 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8 3. itu berapa? Nah, 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3 ceknya 3 bilangan terakhir. Gitu aja terus ya. Oke. Sip. Paham ya adik-adik, bisa? Paham. Alhamdulillah. Oke, gitu dia ya. Jadi ini tentang keterbagian ya. Oke, jadi yang teori bilangan kita coba tadi review terkait dengan adik-adik harus paham dulu tentang jenis bilangan karena di situ biasanya ditanyain. Berikutnya adalah terkait dengan keterbagian. Nah, berikutnya yang teori bilangan kita sambung lagi besok. Satu lagi yang penting itu adalah terkait dengan sisa bagi gitu ya. Nah, itu harus diapain kalau sisa bagi. Nah, mungkin buat hari ini kita cukup sekian dulu ya. Jadi nanti sebelum Kakak balik kembalikan lagi ke moderator, barangkali ada yang mau tanyain adik-adik silahkan. Ada yang mau nanya nggak? Atau udah paham nih? Bisa. Kak, untuk besok mulainya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Besok jam 7 ya, jam 7 WIB besok ya. Adik-adik ya, jam 7 sampai 9 WIB. Oke, Kak. Jadi kalau yang WITA jam 8 sampai 10. Yang WIT 9 sampai 11. Oke. Oh, soal yang kemarin, oh iya benar. Nah, soal yang kemarin yang bagian pas dengan keterbagian yang mana Kak di soal KSM tahun kemarin? Nah, yang ini. Banyak semua kemungkinan bilangan sekian habis dibagi 12 sama dengan setengah dari banyak ayat surah apa gitu ya. Nah, nanti ini besok aja kita bahas ya. Oke. Atau nanti adik-adik bisa sambil coba juga ya. Nih nomor 1 tuh dengan prinsip yang tadi udah Kakak kasih. Ini kira-kira, wah Kak kok ininya angkanya habis dibagi 12. Nah, itu dia. Dengan modal yang udah Kakak kasih, ini udah bisa ngejawab soal yang di sini gitu ya. Nah, nanti adik-adik cobain soal yang ini nanti di rumah ya. Lihat gimana caranya kalau bilangannya kayak gini, karena ya soal kayak gini juga sering banget gitu yang muncul. Oke. Ya, ada lagi yang mau nanya? Oke, ini tale-tale ini bulu kumba ya, jauh juga. Oke, ada lagi? Oke, udah cukup ya. Oke, udah kalau gitu adik-adik kita jumpa lagi besok ya untuk pertemuan hari ini kita cukup sekian. Oke, saya kembalikan lagi kepada Bu Titi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arfan. Makin lama makin menarik ini ya. Terima kasih Kak Arfan.
ya ada perpangkatan ya, kalau perkalian pangkat itu ditambah, kalau dikurangi gitu ya, dibagi ya, ada keterbagian. Makin lama makin asik ya ternyata belajar matematika. Saya kira anak-anak senang ini. Sebelum ditutup acaranya, ini biar menarik saya kasih tepukan ya. Tepuk matematika nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2,5. Ayo gimana tepuk 2,5? Tengahnya hai gitu ya, karena kita akan berpisah untuk hari ini. Tepuk 2,5. Hai semuanya. Ya, ya itu saja belajar kita hari ini. Mungkin adik-adik bisa download juga loh di internet soal-soal KSM Matematika MI ya. Kalau saya suka searching di Google, di download. Terus nanti kalian pilih kira-kira kok ini susah, kok udah dicoba latihan nggak ketemu gitu. Mumpung ada ahlinya Kak Arfan, beliau juga sangat senang kalau kalian itu respon. Alhamdulillah tadi mikrofonnya dibuka juga adik-adik respon gitu. Nah besok akan dicoba dibuka lagi, tapi mohon maaf kalau yang di sekelilingnya kelihatannya rame, lebih baik di mute aja supaya teman yang lain tidak terganggu. Mungkin itu saja ya latihan hari ini. Selamat belajar dan terus berdoa mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Ya khususnya pada KSM ini semuanya jadi juara loh yang ada di grup ini. Ya, terima kasih untuk mengakhiri acara kita pada sore hari ini sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Besok jangan lupa ya jam 7. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Manggala. Juga dari Miss Tale-Tale nih, siap. Ditunggu materi Terima siap. kasih, Kak. Iya, sama-sama Ya. Salmia. Sama-sama kita tinggalkan room ini dengan berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3.